Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalani Puspita Koto, NIM 19086488. Baiklah, saya akan menampilkan PPT saya, yaitu dengan mata kuliah seminar tentang pembelajaran penjas di masa pandemi COVID-19. Baiklah, langsung saja saya membacakan pendahuluan. Menurut Gita Febria Friskawati dan Ahmad Subarna, guru penjas memiliki tujuan utama untuk membimbing siswanya agar terus termotivasi untuk melakukan aktivitas jasmani sepanjang kehidupannya. Faktor internal pencapaian hasil belajar pendidikan jasmani pada siswa SMK. Menurut Ahmad Subarna, Sumbara Hambali, Lala Kuswara berhasil tidaknya proses belajar mengajar pendidikan jasmani di sekolah sesuai dengan tujuan yang diharapkan ditentukan oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal. Hubungan tingkat kebugaran jasmani dan persepsi dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani penting untuk dicapai, namun sering dilupakan karena banyak guru di sekolah belum bisa membedakan antara penjas dan olahraga. Yang kedua yaitu pembahasan. Yang pertama, saat ini telah kita ketahui bahwa di berbagai negara tidak bisa melakukan kegiatan karena adanya pandemi yang menjadi sesuatu yang menakutkan, terutama bagi para orang tua yang khawatir anaknya terjangkit wabah. Pada keadaan darurat, ketiga masyarakat termasuk siswa dan guru masih dibayangi seharusnya desain dan proses pembelajaran yang diterapkan berbeda, di mana guru harus berperan aktif dan kreatif dalam penyampaian materi maupun tugas agar siswa tidak merasa jenuh dan tetap antusias dalam belajar. Lalu bagaimana dengan mata pelajaran yang lebih ke praktik seperti bagaimana pembelajaran dilaksanakan sedangkan keadaan dalam kondisi darurat? Maka diberlakukanlah setiap pembelajaran daring atau pembelajaran di rumah dengan ketentuan guru tetap memberikan materi pembelajaran melalui media online kepada siswa. Tidak terkecuali guru pendidikan jasmani, yang mana pembelajarannya selalu menjadi yang dinantikan setiap anak sekolah. Yang kedua, namun para siswa bisa diraih. Apakah proses belajar akan menyenangkan seperti pertemuan di sekolah? Apakah hasil belajar akan tercapai? Ini merupakan tugas dan peranan guru pendidikan jasmani, yang seperti kita ketahui bahwa tugas penjas bukan tentang bagaimana anak bisa basket kering, namun dalam aspek fisik pun perlu kita perhatikan, yakni tentang kebugaran jasmani setiap siswa. Seperti yang dikemukakan dalam kutipan dari Muhammad Rizal dan Gugun Gunawan, kebugaran jasmani sekolah bertujuan untuk membantu siswa memahami cara menjaga kebugaran, meningkatkan kesehatan jantung, dan mengadopsi gaya hidup sehat. Sehingga jelas bahwa kebugaran jasmani siswa tetap perlu kita. Ketiga yaitu dalam pendidikan jasmani, aspek kognitif, afektif, dan psikomotor tetaplah harus dilaksanakan. Bagaimana peranan guru dituntut untuk tetap kreatif bahkan saat pandemi yang sedang terjadi, seperti pada butir 9 Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga jelas bahwa setiap guru harus mengikuti setiap kebijakan pemerintah serta mencapai cara agar pembelajaran dapat terlaksana meski tidak pembelajaran menggunakan model pembelajaran
pembelajaran belajar di rumah. Meski model pembelajaran belajar dirubah dan pembelajaran di sekolah sebenarnya relatif sama tujuannya, hanya saja membedakan adalah sarana dan prasarana pendukung yang digunakan karena konsep pembelajaran menggunakan metode LR. Setelah Ahmad Sobana, Adityo Diki Gunawan, yaitu dilihat dari kondisi kegiatan belajar mengajar di masih kurang memanfaatkan media sebagai penunjang kegiatan pembelajaran, terutama pada cabang olahraga permainan bola basket. Penggunaan media ular tangga untuk keterampilan dasar jelas guru, terutama guru pinjas, kurang memanfaatkan media untuk menunjang kegiatan, yaitu pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama, menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, aplikasi Zoom, ataupun media sosial lainnya, hingga dapat memastikan siswa belajar di waktu bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Guru juga dapat memberikan tugas terukur dan pembelajaran mampu terlaksana dengan baik, namun dalam pembelajaran tersebut harus ada peran aktif orang tua dan pengawasan. Selanjutnya, dalam hal ini guru pinjas harus mampu menjadi seorang yang baik bagi siswa. Dalam keadaan ini, guru harus memiliki keahlian dalam teknologi di mana untuk membuat dari pembelajaran tersebut, baik berupa video streaming maupun menggunakan. Selanjutnya, dan pemanfaatan dia dapat Permendiknas nomor 20 pengembangan dan jasmani serta kualitas jasmani dan pengembangan psikis. Keempat, meletakkan analisis nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kelima, mengembangkan sikap sportif, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya dan demokratis. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri, orang lain, dan lingkungan. Memahami konsep aktivitas pertumbuhan, aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan serta memiliki sikap yang positif. Selanjutnya, penugasan terhadap siswa berupa melakukan tugas gerak yang banyak disepelekan, yaitu melakukan pemanasan atau peregangan. Siswa diberikan untuk tugas melakukan gerakan. Selanjutnya, seorang guru pinjas harus mampu memodifikasi pembelajaran agar lebih menarik, seperti yang dikemukakan oleh Bang Syamsudar. Maka dari itu, modifikasi lewat permainan agar bisa membuat siswa-siswinya mempunyai rasa senang dan
dan semangat saat melakukan pembelajaran pendidikan jasmani. Tidak ada rasa jenuh dalam belajar. Keterampilan tersebut merupakan proses untuk tujuan belajar siswa dalam itu. Kesimpulan, adanya keadaan penting ini membuat guru dan orang tua siswa saling benar-benar bekerja sama, di mana orang tua perlu berperan aktif dalam pengawasan maupun memberi peranan. Media berpengaruh terhadap jalannya pembelajaran, dan tidak bisa dipungkiri bahwa setiap guru harus mampu mengoperasikan media elektronik serta paham teknologi atau iptek demi terjadinya pembelajaran yang serta memberikan kesan yang menyenangkan. Secara tidak langsung, guru merubah kebiasaan mengajar yang terlihat seperti pelatihan menjadi pembelajaran. Guru dapat mengembangkan pembelajaran dengan permainan yang dimodifikasi karena menyenangkan sehingga anak menjadi senang, antusias serta termotivasi untuk melakukan pembelajaran maupun aktivitas fisik yang dapat menunjang kebugaran jasmani. Motivasi sendiri memiliki peran yang signifikan terhadap kebugaran jasmani melalui permainan seperti yang dikutip dari Ayub Rohendi Ali Budiman. Bagi siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi, latihan dengan permainan peran jasmani siswa. Pengaruh latihan permainan bola basket, futsal, dan motivasi prestasi terhadap kebugaran jasmani. Begitu pula dengan sebuah permainan tradisional yang diterapkan mampu meningkatkan motivasi serta gerak lokomotor serta kebugaran jasmani serta mampu melestarikan budaya bangsa dengan tetap memperkenalkan dan memainkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran penjas di masa pandemi COVID-19. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.